Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang mekanisme hubungan defisiensi kalsium dengan kejadian obesitas. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggotanya yang terdiri dari 1. Hesti Fauziah, 2. Cindy Ayu Pradina, 3. Sinta Delia Pratiwi, 4. Eka Intan Purnama. Pengertian kalsium dan obesitas. Kalsium adalah mineral yang paling banyak ditemukan dalam tubuh manusia, mencapai jumlah 2% dari berat total tubuh. 99% kalsium tersebut berada dalam jaringan keras, tulang, dan gigi. Sedangkan 1%-nya berada dalam darah dan tersebar luas di dalam tubuh, baik dalam cairan ekstraseluler maupun cairan intraseluler. Obesitas adalah penumpukan lemak yang berlebihan atau abnormal yang dapat mengganggu kesehatan. Penyebab utama terjadinya obesitas yaitu ketidakseimbangan antara asupan energi dengan pengeluaran energi. Metabolisme kalsium. Homeostasis kalsium yang efektif penting dalam banyak proses biologis, termasuk metabolisme tulang, proliferasi sel, koagulasi darah, hormonal signaling transduction, dan fungsi neuromuskuler. Keseimbangan kalsium. Ada 3 organ berperan besar, yaitu yang pertama sistem gastrointestinal, yang kedua ginjal, yang ketiga tulang. Sistem gastrointestinal adalah sistem yang menjaga homeostatis kalsium dengan mengatur absorpsi kalsium melalui sel-sel gastrointestina. Jumlah absorpsi tergantung dari asupan, usia manusia, hormon vitamin D, kebutuhan tubuh akan kalsium, diet tinggi protein dan karbohidrat, serta derajat keasaman yang tinggi. Sistem gastrointestinal sendiri serangkaian kerja tubuh untuk mengubah makanan yang dimakan menjadi bentuk yang lebih sederhana. Zat makan yang mengalami proses pencernaan di dalam tubuh antara lain karbohidrat, protein, dan lemak. Ginjal untuk mempertahankan keseimbangan kalsium. Ginjal harus mengekskresikan kalsium dalam jumlah yang sama dengan kalsium yang diabsorpsi dalam usus halus. Tulang tidak hanya berfungsi sebagai penopang tubuh, namun juga menyediakan sistem pertukaran kalsium untuk menyesuaikan kadar kalsium dalam plasma dan cairan ekstraseluler. Kalsium adalah mineral yang sangat penting untuk kesehatan tubuh kita. Mungkin yang kita kenal adalah kalsium sebagai penyusun tulang gigi, tetapi sebenarnya kalsium punya banyak peran, mulai dari memelihara fungsi jantung sampai fungsi sel saraf. Pasien dengan gangguan fungsi ginjal ternyata mengalami gangguan penyerapan kalsium. Artinya, jumlah kalsium yang diserap melalui saluran cerna pasien dengan gangguan ginjal tidak sebanyak jumlah kalsium yang diserap melalui saluran cerna individu sehat. Lanjut metabolisme kalsium erat dan tulang berkaitan erat terintegrasi. Defisien kalsium yang disebabkan oleh defisiensi vitamin D dan peningkatan PTH mengakibatkan tulang akan melepaskan kalsium. Untuk dapat mengembalikan kalsium, serum kembali normal. Pada slide 9 saya akan menjelaskan itu mekanisme absorpsi kalsium. Proses absorpsi kalsium ini terutama terjadi di bagian atas usus halus, ditingkatkan oleh 1,25 dihidroksikalsiferol dan metabolit aktif lain dari vitamin D. Disertai hormon paratiroid, metabolit aktif dalam sirkulasi umum dan bukan di dalam lumen usus, dapat meningkatkan sintesa protein pengikat dalam enterosit. Penambahan filtrat per oral, asam lemak, atau fosfat berlebihan dapat mengurangi proses absorpsi kalsium. Di dalam feses ini terkandung diet yang terjadi absorpsi yang keluar dari plasma ke dalam usus.
terdapat masukan sehari-hari 25 mol 1 kilo itu 2,5 sampai 7,5 diekresi ke dalam urin dan sisanya ditemukan di dalam feses. Semua yang difiltrasi akan diabsorpsi kembali itu berlaku sebagai zat ambang dan kadar turun ekskresi ke dalam urin yang berhenti. Di sini fungsi ginjal itu normal, jumlah kalsiumnya yang diekresi itu ke dalam urin meningkat. Karena kadar serumnya meningkat itu akan hilang setiap hari pada kulit dan keringat. Selanjutnya, absorpsi kalsium ini di usus halus ada 2 mekanisme. Mekanisme yang aktif itu, transportnya kalsium aktif itu terjadi terutama di duodenum dan proximal jejunum. Yang pasif itu, transport pasifnya terjadi pada seluruh usus halus. Pada slide 11 di sini mekanisme transport kalsium dalam duodenum itu ada transselular kalsium transport dan ada paraseluler kalsium transport. Pada slide selanjutnya, mekanisme transport kalsium ini yang pertama tentang transselular kalsium transport. Di sini tuh memicu 3 pergerakan kalsium, yaitu apical calcium entry, sitoplasmic calcium translocation dalam bentuk terikat dengan kelbidin D3K dan basolateral calcium extrusion. Kalsium luminal ini melewati membran melalui transin reseptor potensial vanilloid family calcium channel 5 dan 6. Plasma membrannya Ca2 ATP pas yang terdapat pada basolateral membran akan mengeluarkan sitoplasmik kalsium ke dalam plasma. Sitoplasmik kalsium juga dikeluarkan oleh transport lainnya, yaitu Na+, Ca2+, terus exchanger 1, namun kemampuannya ini hanya 20% dibandingkan PMCa1b. Transport kalsium ini melalui jalur transseluler digunakan dalam kondisi fisiologis dan jalur ini semakin penting ketika terjadi peningkatan kebutuhan kalsiumnya. Misalnya ketika hamil dan menyusui. Begitu. Selanjutnya ini mekanismenya yang kedua, paraseluler kalsium transport. Merupakan ini mekanisme aktif ya, seluler energi dependen dan pasifnya kalsium gradient dependen. Kemudian pada paraseluler kalsium transport ini yaitu ada pasif paraseluler, soft and dark, induced, dan voltage dependent transport. Energi untuk paraseluler ini berasal dari energi bebas yang dihasilkan oleh transepithelial calcium gradient. Transport ini penting sih terutama ketika terdapat konsentrasi kalsium luminal yang tinggi akibat asupan kalsiumnya yang tinggi kan. Solvendal induced dan voltage dependent transport merupakan proses aktif yang tergantung dari aktivitas Na+, K+, ATP pas yang terjadi akibat lingkungan paraseluler yang hiperosmotik. Bagi solvent drug dan perbedaan potensial di transepithelial, lingkungan hiperosmotik akan menginduksi aliran air yang membawa ion kalsium ini melewati paraseluler space. Solvent drug induced paraseluler kalsium merupakan 80% nih dari total transport kalsium aktifnya.
Ekskresi melalui ginjal ke glomerulus diabsorpsi 245 mol oleh tubulus proksimal dan distal, dipengaruhi hormon paratiroid. Kurang lebih 90% kalsium yang masuk akan dikeluarkan melalui fases dan sebagian kecil melalui urin, sekitar 200 mg per hari untuk mempertahankan kadar normal dalam tubuh. Kaitan kekurangan kalsium pada obesitas. Absorpsi vitamin B12, tindakan enzim pemecahan lemak, lipase pankreas, ekskresi insulin oleh pankreas, serta pembentukan dan pemecahan asetilkolin dapat dipercepat prosesnya dengan bantuan kalsium sebagai katalisator reaksi biologik. Berdasarkan penelitian Zamel dan kawan-kawan tahun 2010 menunjukkan bahwa asupan kalsium memiliki hubungan dengan obesitas. Resiko obesitas dapat diturunkan dengan asupan kalsium yang cukup. Mekanisme kerja dari kalsium adalah dalam mengatur metabolisme energi, dalam hal ini pada kalsium intraseluler yang berperan sebagai kunci pengaturan pada metabolisme lemak adiposit dan simpanan triasilgliserol. Asupan kalsium yang rendah akan menyebabkan ion kalsium plasma menurun. Hal ini akan berakibat pada peningkatan kalsitriol yang akan merangsang masuknya kalsium membran vitamin D reseptor MVDR dan menyebabkan peningkatan kalsium intraseluler. Hal ini akan merangsang terjadinya lipogenesis di dalam jaringan adipose yang jika dibiarkan akan menyebabkan obesitas. Vitamin D dibutuhkan untuk membantu penyerapan kalsium. Agar tidak terjadinya peningkatan kalsium intraseluler, hal ini akan merangsang terjadinya lipogenesis di dalam jaringan adipose yang jika dibiarkan akan menyebabkan obesitas. Vitamin D dibutuhkan untuk membantu penyerapan kalsium agar tidak terjadi peningkatannya kalsium intraseluler. Aktivitas fisik. Aktivitas fisik yang kurang merupakan faktor resiko yang paling beresiko menyebabkan obesitas. Aktivitas fisik yang kurang menyebabkan kelebihan energi di dalam tubuh akan disimpan di dalam jaringan lemak. Apabila dibiarkan terus-menerus, maka terjadi ketidakseimbangan antara energi yang masuk dengan energi yang dikeluarkan sebagai akibat dari tidak adanya energi yang dibakar melalui aktivitas fisik. Aktivitas fisik intensitas sedang meningkat kadar serum 1,25 OH 2D3 level, menurunkan PTH dan menurunkan ekskresi kalsium dalam urin, sedikit meningkatkan ion kalsium dalam plasma, meningkatkan bone mineral density BMD, kekuatan tulang, dan rata pembentukan tulang. Sekian dari kelompok 9, terima kasih.